Halo teman-teman, salam sehat bahagia dan murah rezeki selalu. Berjumpa lagi dengan Mimin di channel Top Best Movie. Di video kali ini kita akan sharing alur cerita film virus mayat hidup di Venezuela. Bagaimana asal-muasal virus ini membuat seseorang menjadi mayat hidup? Mari kita simak. Suatu hari di Venezuela, Leo menanyakan tentang obat pening kepala kepada Dimitri, rekan kerjanya. Dan masuklah mereka ke sebuah ruangan di mana tempat Dimitri meracik obat tersebut. Saat ingin menyuntik, Dimitri mencari jarum suntiknya yang hilang. Setelah lama mencari, dia menemukannya di wastafel yang airnya sangat jijik. Setelah menyuntik, Dimitri pun lemas dan tumbang. Melihat Dimitri yang sudah lemas, Leo pun menyunyikan jarum ke lengannya juga. Sesaat kemudian, dia pun lemas dan tumbang. Berselang beberapa jam kemudian, akhirnya Leo pun terbangun karena ada suara siren mobil polisi. Dia juga melihat Dimitri yang terengah-engah menghadap ke dinding. Di luar sana, terdapat Adam, seorang dokter yang lagi merindukan mendiang istrinya, bersama anaknya, Miguel yang lagi dijemput kakek neneknya, yang merupakan mertua Adam, untuk menginap selama seminggu di rumah mereka. Tidak lama kemudian, Adam didatangi temannya, Johnny. Johnny mengajak Adam untuk makan malam bersama. Hal itu dilakukan Johnny untuk menghibur Adam yang baru ditinggal istrinya. Namun jika malam tiba, Adam tetap merindukan sang istri. Berpindah ke rumah sakit, terdapat seorang dokter yang ingin berangkat ke bandara. Namun dalam perjalanannya dia tertahan oleh Leo yang lagi sekarat dan terbatuk-batuk. Sampailah dokter ke pesawat, di sana dokter ini juga memiliki gejala yang sama. Dan di WHO, terdapat seorang dokter Rusi, dia sedang menonton, di mana ada unggahan video dari Venezuela yang sedang mengikat seseorang di kamar dan orang itu lepas menggigit salah seorang di ruangan itu. Di sisi lain nih, terdapat Dr. Carlos dari Venezuela yang memberikan informasi kalau 2 hari lalu terdapat pasien yang mengalami sakit kejang-kejang, halusinasi dan melakukan penyerangan. Dan dari hasil rapat tersebut, Dr. Lucy diutus ke Venezuela. Di Venezuela, Adam yang lagi berbelanja dikejutkan dengan senggolan tamu lain yang lagi terburu-buru. Karena heran, dia pun melihat keluar. Ternyata ada ambulan yang mengalami kecelakaan. Mereka pun menghampiri, hendak menolong. Tapi, setelah melihat apa yang terjadi, Adam pun meninggalkan tempat tersebut. Di jalan dia bertemu dengan Johnny yang lagi menggendong Anna. Adam pun menolong. Johnny mengatakan kalau istrinya 1 jam yang lalu digigit oleh seorang pria. Sampai di rumah, Adam menyuntikkan obat penenang ke Anna yang sempat meraung. Setelah itu Adam membuka internet untuk mencari informasi. Di situ Adam menemukan berita seorang dokter mengatakan, ini adalah virus yang dapat ditularkan melalui glukosa dan darah, yang akan merubah sela genetik seseorang seketika. Malam harinya, rumah Adam didatangi sepasang tetangga yang ingin mengetahui keadaan Anna. Pada saat diperiksa lagi, gigi Anna sudah kelihatan hitam dan matanya juga memerah. Namun tiba-tiba Anna menyerang mereka karena ingin menahan Anna yang lagi menyerang. Tetangga yang datang pun tergigit tangannya. Setelah Anna berhasil ditenangkan, mereka pun mendengarkan broadcast di radio yang menghimbau warga untuk tetap di rumah. Tidak lama kemudian, Adam menerima telepon dari Dr. Carlos yang memintanya untuk datang melakukan penelitian. Dan dari pembicaraan itu, Adam mendapat informasi kalau lokasi tempat anaknya menginap di mertuanya itu juga sudah berantakan. Saat mendengarkan pembicaraan Adam, Johnny dan tetangganya merasa khawatir dan akhirnya Anna dibawa ke rumah sakit. Di sisi lain, kakek tinggal rumah dari rumah karena ponselnya tidak ada signal. Dia mendatangi sebuah rumah kosong dan mendapati kalau ada warga yang mati. Dan mereka sadar apa yang terjadi. Di luar sana, Adam yang lagi mengantar anak ke rumah sakit dihadang oleh tentara yang menjaga blokade. Sebagai peringatan, mereka menembakkan senjata, di mana membuat zombie bergerak keluar. Di saat itu, Adam menjelaskan kalau dia adalah dokter yang ingin mengantar pasien ke rumah sakit. Namun tentara tidak mengizinkan mereka lewat. Di saat itu Anna yang telah menjadi zombie keluar dan langsung tentara ingin menembak. Pada saat kekacauan terjadi, Adam pun mengajak Johnny untuk meninggalkan tempat tersebut.
Di tempat penelitian tibalah Dr. Lucy yang mengamati objek penelitian mereka, yaitu Leo yang dianggap sebagai zero pasien. Di luar sana zombie telah menyerang sampai ke rumah penduduk. Dalam perjalanan Adam dan Johnny menolong seorang warna bernama Lois. Bersama-sama mereka melanjutkan perjalanan. Malam pun tiba, mobil Adam kehabisan bahan bakar. Mereka akhirnya harus berjalan kaki untuk melanjutkan perjalanannya. Pagi harinya, Adam mereka sampai ke kota yang sudah berantakan. Dan di sana mereka yang telah lelah juga diserang lagi oleh zombie. Namun terdapat seorang warga bernama Hoss yang menolong mereka bersembunyi di sebuah hotel. Di sana terdapat istri dan anak Hoss. Dan Hoss juga menawarkan agar Adam untuk tinggal bersama mereka. Namun Adam menolaknya. Keesokan paginya, Adam kaget karena terbangun di sebuah ruangan kosong. Di saat Adam memeriksa keluar, ternyata di lorong terdapat zombie lainnya. Dia pun masuk ke kamar dan berusaha menjebol tembok, supaya bisa keluar dari ruangan tersebut. Akhirnya Adam berhasil keluar dan naik ke atas. Di sana juga terdapat zombie yang menyerang Adam, akan tetapi Adam ditolong oleh Crystal, anak Hoss. Dan mereka pun turun dan bertemu dengan orang tua Crystal. Mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Dalam perjalanan, mereka menemukan Johnny dan Lois yang kakinya terluka. Di sisi lain, Hoss lagi menolong anak kecil untuk berlindung dari kejaran zombie. Namun karena khawatir istri Hoss ingin keluar untuk menghampiri Hoss, namun dicegat oleh Crystal. Dan Adam pun meninggalkan mereka melanjutkan perjalanannya lagi. Namun sialnya terdapat zombie di sekitar menyerang mereka. Karena koordinat yang diberikan tidak ditemukan, maka Adam pun turun melihat sekitarnya. Namun tidak lama kemudian, tampak zombie keluar dari semak-semak menyerang Lois. Akhirnya Lois pun ditarik zombie di depan mata Adam dan Johnny. Sejenak kemudian mereka pun lari karena dikejar zombie, namun tiba-tiba mereka telah tiba di markas penelitian. Sampai di sana mereka dicek apakah terinfeksi. Setelah selesai mereka pun menemui Dr. Charles dan Lucy. Setelah melihat video yang ditayangkan Dr. Lucy, ternyata virus tersebut adalah virus rabies yang telah bermutasi. Mereka pun berdiskusi masalah virus tersebut. Tidak lama kemudian, zombie yang di luar masuk menyerang markas. Yang membuat mereka harus keluar dari penyerangan zombie. Di luar sana mereka berdebat dan terjadilah perdebatan, yang mana Dr. Carlos ingin tetap meneliti vaksin untuk virus rabies ini. Dia tidak ingin berangkat ke markas keamanan. Adam juga mengatakan kalau tanpa vaksin, tidak ada lagi tempat yang aman untuk berlindung. Akhirnya mereka semua pun berpisah. Di
Di perjalanan Adam juga menolong pasangan yang istrinya lagi hamil. Akan tetapi karena ingin muntah, mereka pun berhenti sampai apesnya mereka diserang oleh zombie. Di sisi lain, Dr. Carlos juga dikejar oleh zombie, namun mereka juga sampai ke sebuah gedung penelitian. Akan tetapi karena kecapean, Dr. Carlos pun diserang oleh zombie dan akhirnya mati. Kemudian Johnny dan Dr. Lucy berhasil lolos dari kejaran zombie. Mereka pun berhasil masuk ke gedung institusi. Di luar sana Adam masih melarikan diri dari kejaran dan memasuki hutan. Tidak lama kemudian sampailah dia di rumah mertua. Adam mendapati mertuanya telah menjadi zombie dan mengakhirinya. Melihat nenek Miguel juga telah meninggal, Adam pun memasuki kamar dan mendapatkan Miguel yang lagi lemas. Karena ada gigitan di lengannya, akan tetapi Miguel memiliki kekebalan tubuh. Dengan segera Adam membawanya ke institusi penelitian. Dalam perjalanan Adam juga diserang beberapa pemuda, namun sempat ditolong oleh Johnny. Keesokan harinya, Adam pun terbangun dengan Dr. Lucy di depannya. Adam juga mendapat kabar baik dari Dr. Lucy, bahwa vaksin telah ditemukan dari sampel darah Miguel. Anak di bawah 10 tahun diteliti memiliki kekebalan tubuh. Dan berita pun disebarkan kalau vaksin menggunakan sampel darah anak di bawah umur 10 tahun. Dan vaksin pun disebarkan ke seluruh kota yang terinfeksi. Nah, sampai di sini cerita tamat. Dadah.